suatu saat kamu dilamar, kamu harus sempurna jadi seorang wanita, wani ditoto kan gitu kan. Seorang wanita wani ditoto sak sembarangan. Ya, akhirnya ketemu beberapa orang yang terakhir bohong. Makanya saya nggak percaya, mosok sih dites dulu. Logika, teori dari yang saya pelajari untuk ilmu santet atau ilmu sawat teluh ya, itu antara garis itu kalau kuat, garis itu ke saya. Kalau saya yang kuat, garis itu ke yang saya tuju. Tapi ini kok bablas, kan aneh. Nah, setelah saya pelajari orang yang bisa tembus dari teluk itu tadi, orang sudah tidak punya keinginan, orang yang sudah tidak punya nafsu. Jadi dia sudah menghilangkan semua, baru dia bisa nembus dari teluk tadi. Ya, artinya kita ingin memberikan pesan gini Bunda. Berarti kalau orang itu pengen tak mempan atau kebal dihantam, disantet, rumusnya berarti apa Bunda? Pasrah tingkat tinggi. Pasrah tingkat tinggi. Iya. Jangan aku mati ya Mbak Yu ya. Karena hidup sebenarnya itu adalah pasrah. Gak kalau duit, ilmu, kesaktian yang kita miliki semuanya pinjaman. Nggak ada manusia yang sakti. Yang sakti cuma sang pencipta. Kalau pengen belajar itu, kembali ke manusia. Gimana? Manusia lahir, waktu lahir itu tuh bawa apa sih? Gak bawa apa-apa. Katanya, konon katanya bayi lahir itu suci. Waktu pulang, kok nggak langsung dikubur? Pasti disucikan. Berarti keluar suci, pulang suci. Nggak punya apa-apa. Waktu datang nggak punya apa, pulang pun nggak punya apa. Itu harus dicari ilmunya. Itu nanti ketemu. Lahir suci, pulang suci, tidak bawa apa-apa juga. Tuh. Sekarang cari orang model begitu susah banget Kang. Ya nggak Bunda ya? Sebetulnya ada orang-orang begitu lagi diem. Makanya kembali ke kata itu tadi, silmi kabut, Tingginya ke hitam. itu orang-orang pilihan, orang-orang yang sebenarnya. Pilihan siapa? Leluhur. Yang anugerah dari Gusti. Saya kok masih tertarik dengan teknik bertapa tadi. Yang dirasakan apa, terus makannya berapa hari sekali, terus apakah duduk diem aja selama 7 hari 7 malam atau bagaimana Bunda? Enggak, lebih kita kalau duduk diem, berarti kita kan nyalai kodrat, mesti kita kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Maksimal kita duduk diem 12 jam. 12 jam. Ya, itu kita bisa harus capai. Entah itu tidak di tengah-tengah sungai yang mengalir, entah itu di atas batu dan lain sebagainya. Kalau untuk teknisinya ya kita lebih dekat dan kita menghilangkan apa rasa. Kita hanya merasakan darah, aliran darah yang mengalir tadi. Kita diem, kita nyawiji Mbak Gusti, kita rasakan darah yang mengalir tanpa kita berpikir apapun. Kita harus menghilangkan apapun, ketakutan atau kita punya keinginan aku semedi mau pengen ngasih mekai. Nah, itu biru juga. Karena semedi itu lebih memanunggalkan antara rasa dengan Gusti. Rasa itu sendiri. Berarti kalau ada orang bilang betapa sampai bertahun-tahun itu bukan berarti terus duduk diam di suatu tempat tidak bergerak selama bertahun-tahun. Enggak gitu. Enggak. Kalau saya langsung ke apa ya, tempat kejadian yang saya temui teman-teman bertapa ya seperti itu. Siap. Ya, ini sangat relevan dengan keterangan leluhur mbah-mbah kita yang lain juga begitu. Jadi ya kita ke alas, kita meninggalkan semuanya, hidup di alas itu tanpa kita berpikir macam-macam dengan waktu yang ditentukan. Kang,
itu pas dihantam sama Bunda kan tembus gitu kan ya. Apa sih yang dikerjakan waktu itu kira-kira kok bisa seperti itu? Ya diem. Yang kita orang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang punya Gusti, saya yakin itu kunci perjalanan saya itu. Yang sakti Gusti. Kalau manusia ngomong sakti, saya nggak percaya. Kalau masih sama-sama mau rokok, mau kopi, masih makan nasi, nggak sakti. Yang sakti tetap Gusti, yang punya Gusti. Kalau yang punya udah ngambil, mau apa? Itu yang harus diyakini. Ya, di daerah-daerah terpencil itu saya masih ada orang yang bisa menguasai 4 unsur elemen, bukan 4, beberapa unsur elemen. Jadi dia masih semedi di awang-awang gini bisa. Jadi dia masih hidup ada. Itu mohon maaf, itu kira-kira terjadi di mana dulu Bunda? Di suatu tempat daerah terpencil, daerah Banyuwangi ada Mas. Oh iya, semedinya di atas awang-awang. Iya. Melihat dengan mata kepala sendiri. Loh, dia masih hidup. Sampai sekarang. Iya. Dia menguasai ilmu avatar. Karena sejatinya gaib itu, ilmu gaib itu bisa dilogikakan. Kalau nggak bisa dilogikakan berarti bukan ilmu kan gitu kan. Jadi kita menguasai angin. Angin ini tadi sedulur angin, ini sedulur banyu. Itu tadi salah satu kita bisa mukso. Kalau kita bisa jangkep itu tadi. Mukso itu apa sih Kang? Barangkali bisa dijelaskan Kang? Masalah mukso itu urusan yang ahli semedi. Oh gitu ya. Tanya ke Bunda. Oh gitu. Gimana Bu? Sudah pernah belajar ilmu mukso? Mukso itu dengan melebur kita sendiri. Jadi kalau kita sudah menguasai 4 unsur tadi, unsur angin itu hembusan udara nafas kita. Unsur tanah itu jasad kita. Unsur air itu adalah darah yang mengalir di kita. Yang terakhir unsur api adalah hawa nafsu kita atau amarah kita itu tadi. Kalau kita bisa melebur semuanya ya sudah, kita ini. Itu yang berhak jawab Bunda. Di sini ada bagiannya saya nyalai sendiri-sendiri. tatanan. Lalu saya pernah masuklah ke dalam itu. Bunda bilang, ya jangan diteruskan, nyalai aturan peraturan dan tatanan. Bagiannya dewi-dewi. Ya, Pak Indra, mungkin saya bisa sedikit mengungkap tentang ketertarikan jenengan tadi. Jadi untuk bertapa sendiri, meditasi Jawa ya, itu ada beberapa tata cara. Ada yang saya tahu topo kalong, Mbak Yul, ada topo apa lagi? Topo ngrame ada, topo watu ada. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, gimana itu Bunda penjelasan topong rame, topong ngalong, ya kan topong apa? Watu. Atau topo watu atau topo Sunan Kalijogo. topo apa namanya yang topo ngidang. Di ngidang gitu. Ngidang itu hanya kita makannya pakai mulut. Kita nggak boleh ngambil pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan. Bentar. Pernah nggak laku itu? Ya. Nah, berapa lama itu Bunda? 21 hari. Waduh. Jadi kalau seandainya tumbuhan gini ya, ambilnya gini. Kalau topo ngalong nggak boleh di bawah atap. Jadi kakinya di atas. Kalau topo batu kita hanya boleh tinggal di atas batu. Makan, tidur, kita semedi di atas batu. Kalau yang terakhir topo ngerame itu banyak terjadi sekarang, topo ngerame orang-orang. Jadi di tempat keramaian, di kota dan lain sebagainya, dia diem. Dia tidak terpengaruh dengan apapun dunia luar, berarti itu topo ngerame. Seperti itu, harus Semua itu tujuannya apa sih Bunda? Topo-topo yang disebutkan tadi itu kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Gitu ya? Terkadang ada yang luruh atau guru spiritualnya untuk makan topo biar
dia sempurna ilmunya dan lain sebagainya. Dan macam-macam tujuannya orang. Kalau yang saya lakukan itu pendem, Mbak. Karena saya kurang bisa menyeimbangkan ya waktu itu energi. Api saya itu terlampau besar ya, ego gitu ya. Sehingga sama seorang sesepuh itu disuruh pendem. Tidak boleh makan sesuatu ya. Kecuali yang dari sana. Iya, betul. 21 hari. Nenek apa pendem loh, Iya. apa pendem yang asli. Jadi dipendem. Coba. Peluang ya. Iya. Loh iya kelihatan Hanya Kepalanya. kepalanya saja. Kang Gondrong, Mas. Saya ini sebenarnya pengen ngesut rambutnya sebenarnya, cuman nggak enak aja. Kang, ngapunten Kang, memandang hidup setelah apa tuh namanya mati itu kira-kira bagaimana? Karena kita semuanya kan akan mati, Kang. Paling tidak kalau kita tahu mappingnya gitu, tahu petanya gitu, oh so aku bakal gini toh lah. Saya minta di wedar itu, Kang. Memandang kematian dengan indah, Kang. mana kematian dengan indah itu maksudnya. Mati kalau indah ya. Begitu ya. Tapi kebanyakan sekarang orang itu bangga ya, dengan sosok yang ditinggal mati. Mati ya mati wae, sudah pulang. Kalau orang mati itu pun nggak bisa apa-apa. Apa yang dilakukan waktu di dunia itu, yaitu yang dibawa. Bisa untuk sempurna, bisa tambah istilah kebaikannya dari yang hidup. Ada anak cucu kirim doa itu tambah. Padahal manusia itu tiap hari hanya dosa yang banyak, nggak ada baiknya, cuma seberapa itu. Bisa tertolong dari yang hidup. Logika mudah pemikiran orang tua punya anak digedekno, dipinterno, suk ben Jawa nawang tua itu berkelanjutan waktu udah pulang. Ben eling ben dungakna terus. Kan wis digenai sembarang barang. Mosok kon eling dungakno terus. Makanya adat Jawa, oh kirim sesuatu, sesaji, apa senengane biyen. Itu memang diharapkan. Doa itu apa lagi? Ini berdoa minta diampura, ngapura disini para leluhur. Jangan menyuruh, mohon diampura. Kita memohon, jangan menyuruh Gusti, salah. Gusti nggak ada maha disuruh, maha pemberi. Itu kunci itu. Jadi memohon diampura supaya bisa sempurna, jati-jatinya sempurna. Sampai kata-kata itu. Tapi susah nyari sekarang itu, Mas. Padahal ya itu nggak bondo, nggak kulai, kok angel. Terkadang gini Kang, iya. Ada kalau ada teman meninggal dunia gitu Kang ya, saya terus berandai-andai temenku itu sekarang lagi apa ya, posisinya di mana ya, gimana Kang itu Kang? Wah, itu karo, itu aku durung mati ya. Masalahnya aku ngomong durung mati. Bisik waktu ada orang tua ya, Mbah Buyut kita. Ada tamu, pengen tahu Gusti Allah. Oh, ngono kok. Ya wis, suruh pulang. Mandi. Suruh mandi, ambil air wudhu, udah. Tapi sudah apa? Mati. Kan ada dua orang, satunya kembali, Mbah. Teman saya kok mati katanya kepengin roh Gusti Allah. Ya mati yo dhisik. Nggak mati nggak Urusan bisa. urusan pulang itu. Terus terang, Bukan urusan manusia ya Kang? wah, itu kudu mati dhisik Mas Baru. Terus katanya
ada apa sangat besar kemungkinan bahwa kita ini adalah meneruskan perjalanan apa roh sebelumnya gitu kan. Reinkarnasi. Ya, enggak tahu apa namanya Bunda. Dan setelah ini barangkali kita juga mungkin akan hidup di selanjutnya, kehidupan selanjutnya. Nah, memandang hal itu bagaimana Bunda? Kalau reinkarnasi atau bahasa Jawanya nitis, ya kan. Kalau orang Cina bilangnya reinkarnasi. Kalau kita di Jawa nitis. Nitis itu tetap ada karena secara nggak langsung terkadang kita mengalami yang namanya deja vu. Ya kan? Kita belum pernah ketemu, tapi kita merasa ketemu dengan deja vu itu. Berarti saya meyakini bahwa nitis tadi ada. Kita merasa di satu tempat yang belum. Kalau memang yang saya pelajari teorinya, hidup itu adalah untuk mati dan mati itu untuk hidup. Hidup mati dari hidup. Iya. Iya. Muter. Dengan abad yang berbeda, dengan alam yang berbeda, dunia yang berbeda. Alam yang berbeda itu bagaimana Bunda? Apa nggak tetap di alam ini? Kan eman-eman tuh Tuhan ciptakan alam sebesar ini kan, terus moro-moro digulung, terus pindah alam aneh gitu. Gimana Bunda? Kan alam ada dibagi, ada alam kadewatan, ada alam antara kadewatan sama alam manusia ada lagi kan gitu Nah, namanya. terus yang alam ini gimana Bunda? Itu namanya apa? Lek ngarani kiamat sugro ya. Oh gitu ya? Ya. Jadi kita nanti Kang, kiamat tiga apa sih Kang? Anjuran-anjuran. Tapi dalam Islam kan ada kiamat, benar, ada harus diyakini. kalau dalam Itu tata sudah cara alam kan penghabisan. zaman. Iya, iya. Penghabisan. Cuma kita harus kembali ke belakang, tengok ke belakang. Dulu zaman ini pergantian zaman terus. Nah sekarang pun disebut zaman wis akhir. Nah, wis terakhir kan, Iya. berarti mau ada zaman lah. Yang baru. Hati-hati.